Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan melalui firman-Nya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saat ini kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk hari yang indah ini, untuk kasih dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berhenti atas keluarga kami, keluarga Bapak David Sugiono di tempat ini. Ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun dan membuka hati kami. Biarlah setiap kata yang kami dengar bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi menyentuh hati dan mengubah cara hidup kami. Tolong kami agar firman-Mu hari ini menuntun kami untuk belajar, untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berada di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu David Sugiono. Yang pertama, tadi sudah disampaikan, kita mengucap syukur untuk penanganan masalah jantung yang pertama sudah selesai dan masih akan dilanjutkan di tahap berikutnya. Ya, Bapak Ibu, hidup ini memang seringkali ada begitu banyak penyesalan ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Giono itu sesuatu yang juga sekaligus peringatan ya. Ya. Ternyata yang manis itu tidak selalu manis. Kadang-kadang yang manis harus berakhir dengan yang tidak menyenangkan. Saya tidak mau mengatakan yang baik, tetapi masalahnya kita tidak bicara hari kemarin, masalahnya kita bicara hari ini dan besok. Kalau Pak David Sugiono boleh menjalani kehidupan hari ini dengan tanda kutip beban, itu bukan berarti sesuatu yang akan membuat keluarga ini semakin sulit untuk berjalan, tetapi justru itulah cara Tuhan untuk membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Karena pertolongan demi pertolongan sudah Tuhan kerjakan bagi keluarga kita di tempat ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu, beberapa jemaat bertanya, kok hari Sabtu gitu ya? Biasanya hari Kamis ya. Ya, karena kita mau weekend di tempat itu. Ya, kita mau menghabiskan weekend di rumah Pak Giono ya. Ya, tapi nggak harus melekan sampai pagi ya, karena besok kita ibadah, takutnya besok pagi kita nggak bisa ibadah. Ya Bapak Ibu, hari ini Pak Giono bersama Ibu, khususnya Pak Giono, bersyukur ya Tuhan sudah menyertai selama 66 tahun. Orang Jawa dinten iki dinten netone Pak Giono. Makanya selain bersyukur, saya nggak ngerti malah. Saya malah salah sebut saya. Padahal saya tadi cuma nebak-nebak aja gitu. Ya, 66 tahun Tuhan sudah menyertai ya, walaupun nggak sesuai KTP Pak ya. Katanya Pak Giono KTP ku bener sih, bener aku wis tuwek. Ya, kita bersyukur sampai hari ini dengan apa yang dialami Pak Giono. Bapak Ibu, hari ini sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita boleh berkumpul di tempat ini. Ya, keluarga ini boleh bersyukur atas usia yang boleh ditambahkan, dan juga karena Tuhan sudah menolong Pak David Sugiono
harus menjalani tindakan pasang ring jantung ya. Dulu saya juga sama mungkin dengan Pak Giono membayangkan orang pasang ring jantung itu namanya ring ya, ring itu kan cincin kan. Terus cara masukkannya gimana itu? Dibedel apa gitu? Lewatkan pembuluh darah. Ternyata memang dilewatkan pembuluh darah dan itu pasien itu bisa lihat gitu, jalannya itu. Terus sampai di tempat di mana itu ring mau dipasang tiba-tiba langsung buka. Ya. Tembakan itu. Di mana yang kira-kira pembuluh darahnya yang ketutup. Ya. Kalau ini sudah sampai di sini dicul nih, jadi tinggal di sini. Ya. Saya jujur saya nggak nutut. Yang jelas seperti itu. Karena ada teman rohaniwan Pak Sosa juga malah sudah 2 kali pasang ring di Malang. Waktu itu lewat kaki ya. Ya tergantung kondisi pasien masing-masing. Tapi yang jelas dari semuanya itu bukan hal yang sebenarnya bukan hal yang sepele gitu ya. Ini hal yang serius. Tetapi dari semua itu kalau Pak David Sugiono boleh menjalani itu dan semua boleh berjalan dan kita masih terus berdoa untuk tahap yang berikutnya, menunjukkan bahwa Tuhan itu masih memberi kesempatan kepada Pak Giono untuk ya, menikmati hidup ini, kesehatan, bahkan waktu yang sangat berharga. Jadi ini ada sesuatu yang bukan sesuatu yang mudah, tetapi ini adalah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Dan ini juga berlaku bagi kita semua dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, dalam momen syukur ini mari kita belajar dari firman Tuhan. Hari ini sesuai dengan renungan santapan harian, kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memperhatikan bagaimana Tuhan itu mengajar tentang bagaimana kita memberi. Ya. Mari kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 4. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita akan membacanya bersama-sama gitu ya. Saya akan baca judul perikopnya, persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 sen dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ya Bapak Ibu, saya yakin sebagian besar kita sudah membaca renungan kita hari ini ya. Tapi perkenankan saya pada sore hari ini untuk membawa kita merenungkan ada 4 hal dari renungan kita hari ini ya. Yang pertama, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, Tuhan itu melihat hati, bukan besarnya pemberian. Sekali lagi, Tuhan itu melihat hati, bukan besarnya pemberian. Tuhan Yesus tidak terpesona dengan jumlah uang yang besar dari orang-orang kaya yang pada waktu itu memberikan persembahannya. Mereka memasukkan di peti persembahan. Jadi saya membayangkan kalau kita di gereja kita itu petinya di depan mimbar. Tapi kalau di Bait Allah itu petinya di pintu masuk. Jadi rupanya nggak ada liturgi persembahan. Jadi waktu orang datang ibadah di Bait Allah, mereka langsung memberikan persembahannya di situ. Tapi kita
selangkah lebih maju. Karena apa? Semangat harus maju ke kota persembahan. Dan saya yakin itu tidak membuat Bapak Ibu merasa wah, merasa tidak nyaman. Justru kita belajar memberi. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak terpesona dengan jumlah uang yang besar dari orang-orang kaya, tapi ada menaruh perhatian pada hati yang tulus. Nah, tadi itu disebutkan apa? Janda. Di sini ada banyak janda. Ini sudah janda, tidak ada yang menanggung kehidupannya, tidak ada yang menafkahi. Miskin kan? Dan itu nampak dari apa yang dia miliki. Berapa? Yang dia miliki berapa? 2 peser itu berapa ya? Ya, kita agak kesulitan ya. Tapi 2 peser itu adalah uang terkecil, mata uang terkecil pada masa itu. Nah, kalau sekarang berapa yang paling kecil? 100. Yang maksudnya yang bisa dibelanjakan 1.000. berapa? 1.000. Kita kasih parkir berapa? 2.000. Berarti 1.000 nggak laku untuk tukang parkir ya? Iya. Untuk satu gorengan. Untuk satu gorengan. Kita ngasih sama pengamen berapa? 2.000. Kita ngasih yang nyebrang-nyebrangkan jalan berapa? 2.000. Bisa kasih ke portal berapa? 3.000. Kalau mobil 3.000, kalau motor 2.000 ya. Kalau misalnya kita kasih 1.000, kita nggak dikasih karcis ya. Kalau mobil kasih 2.000 juga nggak kasih karcis, atau kita hanya? Iya. Ya. Tapi ya nggak setiap kali lewat kita gini ya. Pasti kita dititeni ya. Kok teman-teman gitu yang bayar. Ya. Artinya itu uang yang kecil. Kita kasih persembahan tiap minggu berapa? Yang kita masukkan di kota ini. Ada yang ngasih 2.000? Berarti sama kita ngasih tukang. Nah, saya tidak mempersoalkan itu, Bapak. Berarti itu uang mata uang kalau zaman sekarang itu 2.000 itu sudah paling kecil. Kalau kita beli es minimal 5.000 ya, ada yang 3.000, ada yang masih 4.000 gitu ya. Artinya kalau kita membelanjakan sesuatu dengan uang yang paling kecil itu nggak laku. Nah, kita bayangkan di sini janda itu hanya punya uang yang dalam pandangan umum uangnya sangat-sangat kecil. Bahkan janda itu memberi bukan dari kelebihannya. Kemarin saya mendengar seorang menyampaikan begini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke gereja terus kemudian ngajak anak sekolah minggu, jangan diajak pergi kue dulu, jangan diajak beli jajan. Kenapa kalau beli jajan? Supaya ada apa? Ya, beli jajan supaya ada susu E. Nah, susu E itu untuk apa? Do, le, kiku, ge, persembahan. Makanya banyak orang bertanya, bingung ya, kalau saya memberikan persepuluhan itu setelah dibelanjakan semua atau sebelum dibelanjakan semua? Ya, Bapak Ibu yang sudah biasa sudah ngerti itu ya. Tetapi masalahnya itu bukan soal sebelum dan sesudahnya. Kalau kita melihat di sini ya, janda itu kalau dilihat yang diberikan itu sangat kecil, bahkan mungkin uangnya nggak laku gitu ya. Tapi itulah yang dimiliki semua.
Dan apa yang dimiliki semuanya dia berikan semua. Tetapi orang-orang kaya itu apa? Ketika mereka memasukkan uang di peti persembahan, di kantongnya itu masih ada uang. Masih ada persediaan untuk makan, persediaan untuk belanja dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ini, saya tidak tahu, memang juga tidak dijelaskan di bagian teks firman Tuhan ini. Kenapa? Apa yang mendorong dia memberikan semuanya itu? Tetapi paling tidak kita bisa mengira-ira, ya, kenapa dia memberikan? Karena dia percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidupnya. Jadi ketika dia berani memberikan seluruh miliknya itu, dia punya iman, Tuhan akan pelihara saya, walaupun Alkitab tidak ceritakan itu. Dan kisah itu tidak ada kelanjutannya. Setelah itu janda itu mati atau bagaimana kelaparan, tidak ada yang tahu. Tetapi dari apa yang dia lakukan, Tuhan Yesus katakan apa? Dia memberi jauh lebih besar daripada orang kaya. Orang kaya memberi dari kelebihannya, tetapi dia memberi dari kekurangannya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan dia lebih banyak memberi. Artinya bagi Tuhan yang terpenting bukan seberapa banyak yang kita berikan, tapi seberapa sungguh kita mempersembahkan diri kita. Bapak Ibu, kita belajar bahwa segala yang kita miliki sebenarnya semua adalah milik Tuhan. Bahkan apa yang paling kita genggam erat, apa itu? Hidup kita. Itu adalah milik Tuhan. Bapak Ibu pasti ingat perumpamaan orang kaya yang bodoh. Betapa kayanya orang, dan dia berbangga diri, semuanya sudah tersedia, nikmatilah apa yang tersedia ini. Tapi malam itu juga jiwanya diambil. Untuk siapa yang sudah dia kumpulkan? Bapak Ibu, jujur dalam hidup kita, setiap hari kalkulator kita itu jalan, Bapak. Walaupun tidak dalam bentuk WC kalkulator di HP atau di mana, kita selalu berhitung dengan Tuhan. Tetapi sadarkah kita, Tuhan tidak pernah berhitung sama kita. Kita selalu berdoa, Tuhan berkatilah kami, itu ya. Bahkan berkatilah kami siang dan malam. Curahkan berkat-Mu. Kalau kita bilang curahkan itu sedikit atau banyak, Bapak Ibu? Tapi giliran kita ini datang kepada Tuhan, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Sisi. Nah, Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Ya. Dan ini juga bukan soal saya lebih baik dari orang lain. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah ketika kita memberikan kepada Tuhan kita sudah sungguh-sungguh itu untuk Tuhan? Atau sebenarnya ketika kita memberi, kita sedang berharap Tuhan memberikan jauh lebih banyak kepada kita. Jadi yang pertama, Tuhan melihat hati, bukan besarnya pemberian kita. Boleh orang aku ngasih sedikit aja ya, tidak masalah kalau memang itu memang sungguh-sungguh. Apakah kita ketika saya memberikan sedikit itu memang itu keluar dari hati yang paling dalam, atau justru sebaliknya kita sedang takut kekurangan? Nah Bapak Ibu, kita itu hidup di dalam kekhawatiran. Makanya tiap hari kalkulator kita ini jalan gitu loh ya. Ya kita nggak usah naif ya. Setiap kita nggak ada yang, wah aku nggak khawatir gitu ya.
Aku percaya Tuhan Yesus bukan 100%, 1000%. Ya. Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah, pasti ada kekhawatiran. Kita mulai berhitung sama Tuhan. Iya nggak Bang ya Tuhan? Tapi Tuhan, yang Tuhan mau itu hati kita. Bukan berapa banyaknya, tapi kesungguhan kita. Yang kedua, persembahan terbaik itu adalah hidup kita. Kalau kita pikir persembahan itu hanya soal uang atau harta. Jadi kalau kita berpikir persembahan itu hanya bicara soal uang atau harta, itu salah Bapak Ibu. Mari kita buka Roma 12 ayat 1. Saya minta satu orang membacakan Roma 12 ayat 1. Setelah Tuhan Yesus, Rasul Paulus memberikan pengajaran dalam 11 pasal, mulai dari Roma 12 itu Rasul Paulus mengajarkan hal praktisnya bagaimana, apa yang kita lakukan. Supaya kita mengatakan kita percaya Tuhan Yesus, setelah itu bagaimana? Roma 12 ayat 1. Silahkan dibacakan. Karena itu saudara-saudara, berhubunglah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada disebutkan di situ berapa rupiah? Ada? Ada. Yang disebutkan apa? Persembahkan. Apa yang dipersembahkan? Tubuhmu. Apa? Tubuhmu. Artinya apa? Mempersembahkan tubuh. Persembahan. Tubuh itu bicara tentang seluruh kehidupan kita. Jadi apa yang disebut ibadah yang sejati? Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan lebih dahulu mau, yang Tuhan mau itu hati kita, bukan uang kita. Karena apa? Bapak Ibu pernah ngerasakan jatuh cinta? Kalau orang jatuh cinta, pernah ya jatuh cinta, Bridit? Jangan sampai bilang nggak pernah. Jatuh cinta. Katanya apa? Lagunya apa? Artinya apa? Bapak Ibu ketika orang sudah jatuh cinta, dia tidak hanya memberikan uangnya, bahkan orang itu sampai berani memberikan apa? Hatinya, hidupnya. Nah karena orang itu memberikan hati, memberikan hidupnya, maka semua yang dimiliki itu lolos. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan kita memberi mulai dari uang. Kalau kita memulai dari uang, kita akan hitung-hitungan. Tapi kalau kita mulai memberi dengan hati, ketika kita harus melepaskan uang kita akan memberi dengan sukacita. Ya. Janda ini kalau kita perhatikan ketika dia menaruh 2 peser itu, mungkin dalam hatinya dia berkata begini, mungkin ya, kalau nggak dicatat di Alkitab ya, Tuhan, aku tidak punya banyak, tapi aku serahkan hidupku sepenuhnya kepadamu dengan 2 peser itu. Karena setelah ini ya saya nggak punya uang untuk saya makan. Artinya apa? Yang dia pertaruhkan kan hidupnya. Betul enggak? Karena setelah dia masukkan 2 peser itu, dia sama sekali tidak pegang uang. Terus besok dia makan apa juga dia tidak tahu. Berarti dia mempertaruhkan hidupnya. Nah itulah yang disebut mempersembahkan yang terbaik. Dimulai dari mana? Dari hati. Bukankah firman Tuhan berkata apa? Di mana hatimu berada, disitulah. Kata kebalik. Kebalik ya. Di mana hartamu berada, disitulah. Ya kebalik sedikit ya nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu udah tahu ya.
Kalau harta kita di bumi, ya kita terus pikir-pikir itu ya, disimpan di mana ya. Kalau harta kita di surga, firman Tuhan katakan aman, rayap gak doyan, ya, renget radoyan, neyeng juga enggak mempan. Dan yang menarik Bapak Ibu, kalau disimpan di surga itu enggak ada apa? Enggak ada yang nyuri, karena maling enggak masuk surga. Kecuali dia bertobat ya. Sepanjang hidupnya jadi maling ya, dia enggak masuk surga, jelas itu. Itu sudah contohnya ketika Tuhan Yesus disalib itu ya. Satunya bersama dengan Tuhan Yesus, satunya binasa. Ya. Yang ketiga, ketika kita mengucap syukur, itu bukannya soal kata-kata, tapi soal penyerahan diri. Terlalu banyak orang-orang dalam kehidupan kita, bahkan kita sendiri, kita selalu bersyukur, syukur. Syukur itu nggak cukup hanya di bibir kita, di mulut kita. Syukur itu tidak hanya cukup di kata-kata, tetapi harus nyata di dalam penyerahan diri kita. Maksudnya apa? Kita semua senang bersyukur lewat doa. Setiap doa kita selalu diawali dengan Tuhan kami mengucap syukur. Ya. Apa itu di acara keluarga, di acara syukuran apalagi. Ya. Namanya juga syukuran, kita harus bersyukur. Tetapi syukur sejati bukan hanya ucapan Bapak Ibu, melainkan sikap hidup. Kalau kita diberi umur panjang, walaupun sebenarnya kadang kita bingung ya, mau panjang berapa ya. Karena firman Tuhan hanya katakan apa? 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun itu bonusnya apa? Sakit, penyakit dan kesusahan, penderitaan, gitu. Ada orang usianya 70 tahun tetap jualan suwehan. Loh, aku mendaki gunung gitu ya. Ada? Saya yang belum 60 tahun wes sempoyongan kok. Ya kan? Makanya saya ngiri sama Pak Robert ya. Saya sama Pak Robert itu lebih tua saya, tapi Pak Robert hampir tiap hari ke Tunggorono. Bukan karena rumahnya di sana, bukan. Di mana hartamu Anda? Diparani terus kalau Rupanya diam-diam ada sesuatu yang harus diselesaikan nanti waktu pulang. Ya. Next. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita diberi umur panjang, kesehatan, bahkan sampai kesempatan kedua dalam hidup. Pernah ya orang mengalami seperti itu ya, diluputkan dari maut gitu ya, seperti punya apa, double nyawa gitu ya. Ya. Kalau kita lihat di YouTube itu ya, banyak kejadian seperti itu ya, hanya sekian detik saja, hampir saja gitu ya. Ya, seperti kesempatan hidup baru setelah tindakan medis, khususnya Bapak ya. Maka respon yang paling tepat adalah menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pak kalian lihat saya. Kemarin saya punya kesempatan jalan-jalan sama Pak Kalen, saya cerita gitu ya. Dan saya katakan, yang terpenting kita bukan hanya berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, kita harus berdamai dengan diri sendiri.
Artinya apa? Kalau kita berdamai dengan diri sendiri tuh, kita ini bisa menerima diri kita apa adanya. Kalau kita nggak berdamai dengan orang lain, kita salahkan orang itu ya, kita marah sama orang itu. Tapi kalau kita nggak berdamai dengan diri kita sendiri, kita marah sama diri kita sendiri gitu. Dan itu sangat tidak baik. Soalnya apa? Kalau marah sama orang lain ada alasannya. Kalau marah sama diri sendiri lo nggak punya alasan. Muring-muring karepe dhewe. Bahkan gara-gara kita marah sama diri sendiri, orang lain yang jadi dimarahin gitu kan. Iya kan? Kita kesel sama diri kita sendiri, orang lain jadi pelampiasan ya kan? Nah itu bisa terjadi sama siapa saja. Tidak harus tunggu sakit Bapak Ibu. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Makanya ketika kita bersyukur, mari kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan cukup hanya menjadi orang baik Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi orang baik itu bukan tujuan kita. Firman Tuhan katakan apa? Ialah terangmu bersahaya, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik. Loh, firman Tuhan setuju. Dunia harus melihat perbuatan kita yang baik, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Sehingga mereka memuliakan Bapamu di surga. Artinya apa? Ketika Tuhan melihat kita ini baik, ketika orang melihat kita ini baik, orang itu juga harus melihat Tuhan kita yang baik. Jadi sekali lagi itu perbuatan baik itu bukan tujuan akhir. Karena apa? Berbuat baik itu karena kita sudah diselamatkan. Karena Tuhan sudah baik kepada kita. Jadi tandanya kita punya orang Tuhan yang baik adalah karena kita ini menjadi orang yang baik. Jadi bukan supaya kita diterima Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah baik sama saya. Makanya kita bersyukur. Yang terakhir, iman Kristen bukan sekedar warisan Bapak Ibu. Siapa yang nggak mau dikasih warisan? Tapi banyak orang gegeran gara-gara kenapa? Jadi kadang-kadang gini Bapak Ibu, ya anak-anak itu gegeran gara-gara warisan. Kadang-kadang itu nggak nalar gitu ya. Jadi sing tuku omah lemah segalanya itu sapa toh? Kan bukan anak-anak toh. Orang tua loh. Jadi kalau orang tua memberikan itu ya sakarpe orang tua loh. Mau ditumroto, mau dikasihkan sama beberapa anak hanya kepada satu anak itu kan haknya dia. Oh dia yang punya. Tapi banyak anak itu minta itu seperti haknya gitu loh. Enggak melo tuku. Betul enggak? Jadi ini saya katakan kepada semua orang tua ya. Jadi kalau ada anak nuntut warisan itu nggak masuk akal bagi saya. Karena apa? Nggak melok tuku kok minta haknya gitu. Kecuali melok urun gitu ya, sumbangan gitu ya, ikut andil gitu ya. Enggak. Tapi kalaupun orang tua memberikan warisan karena apa? Karena keikhlasannya gitu ya. Soal adil nggak adil itu kan juga itu kan yang menerima yang mengatakan itu. Nah Bapak Ibu makanya banyak terjadi masalah. Nah apalagi iman Bapak Ibu. Iman itu bukan warisan Bapak Ibu. Tapi bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi walaupun saya pendeta, bilang ini anaknya pendeta, nggak otomatis sih. Dia harus punya imannya sendiri gitu loh. Nggak bisa Bapak Ibuku Kristen
bahkan nenek moyangku Kristen, aku otomatis Kristen. Gak bisa. Karena masalah relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kadang kita berpikir cukup dengan jadi orang baik, tidak merugikan orang lain, atau kita membawa KTP di situ agamanya Kristen, kita merasa sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, iman bukan sekedar tradisi atau warisan keluarga. Iman adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita memberikan hati kita sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Hari ini Tuhan menantang kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan? Apakah kita masih setengah hati? Mungkin kita memberikan sisa waktu kita, satu hari 24 jam, kita berikan kepada Tuhan berapa? Sisa tenaga kita, mungkin waktu saya juga tidak banyak gitu ya, kalau saya boleh ngomong ya. Hidup saya kira-kira berapa lama lagi sih? Dan yang tahu loh. Tapi dengan apa yang ada ini, saya memberikan sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, siapa yang tahu? Ya saya sendiri. Bahkan sisa hati gitu ya. Kalau orang sudah nggak menaruh hati, Bapak Ibu, maka relasi itu akan dengan sendirinya akan mulai renggang, bahkan akhirnya terputus sama sekali. Atau kita mau berkata, Tuhan, Engkau sudah memberi nyawamu bagiku, kini aku mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Belum sampai memberikan nyawaku untuk Tuhan ya, mau memberikan yang terbaik. Banyak orang berpikir yang penting jadi orang baik, tidak merugikan orang lain. Bapak Ibu, itu tidak salah. Menjadi orang baik dan tidak merugikan orang lain itu tidak salah, tetapi bukan yang terutama. Ibarat seorang anak yang ngomong gini, misalnya Ilong ngomong sama saya gitu ya, yang penting saya tetap pulang ke rumah, ketemu mami papi, walaupun saya tidak pernah bicara atau menunjukkan kasih. Yang penting saya pulang ke rumah. Saya pergi kemana-mana, tapi yang penting saya pulang ke rumah, ketemu orang tua saya. Walaupun saya nggak pernah bicara sama mereka, apalagi menunjukkan kasih saya kepada mereka. Kira-kira kita jadi orang tua, apakah kita senang dengan keadaan seperti itu? Kita yang punya anak nggak senang ya Pak ya? Nggak senang. Pasti nggak senang. Walaupun anakmu mulai, tapi aku tidak ngomong. Orang tua masih susah ya. Ada apa ya? Ada anak-anak yang pernah berpikir seperti itu? Lu sepenting aku kan nggak macam-macam, sepenting aku harus mulai ngomong, tapi nggak pernah ngomong sama orang tua. Tentu saja tidak ada orang tua yang senang dengan keadaan ini. Orang tua ingin bukan hanya sekedar kita jadi anak baik, anak yang manis, ya, nggak neko-neko gitu ya. Tapi kita ingin anak kita adalah anak yang punya relasi, punya kedekatan, dan punya kasih. Demikian juga Tuhan, Dia bukan hanya kita, Dia bukan hanya ingin kita jadi orang baik, Bapak Ibu, tetapi sungguh-sungguh menjadi anaknya yang punya relasi pribadi dengan Tuhan.
Jadi kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Kita tertawa, kita nangis bersama dengan Tuhan. Kita curhat sama Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Dia mengerti, Dia peduli. Bahkan dikatakan tidak pernah kita dibiarkan berjalan sendiri. Kenapa? Kita memiliki Allah yang peduli. Jadi jangan takut kalau kita dekat dengan Tuhan gitu ya. Kita akan menolong kita seperti Daud katakan apa? Walaupun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tetap percaya karena Engkau bersama. Mari Bapak Ibu, di dalam momen ucapan syukur ini kita mengerti Tuhan mau hati kita. Saya mau garis bawah itu, Tuhan mau hati kita. Dan dari hati kita itu kita akan menyerahkan hidup kita. Bahkan kita akan menyerahkan semuanya untuk Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami melalui teladan janda miskin yang mempersembahkan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini seringkali kami hanya memberi dari sisa, bukan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa Engkau merindukan bukan hanya harta kami, tetapi hati dan hidup kami seluruhnya. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga ini yang boleh secara khusus Pak Kiono, 66 tahun Tuhan sudah menyertainya juga, yang hari ini merayakan kasih setiamu setelah melewati masa sulit dengan kesehatan. Terima kasih Kau menolong Pak Kiono untuk melewati tindakan medis dan memulihkan kesehatannya. Kiranya hidup yang Engkau perpanjang ini sungguh dipakai untuk memuliakan Engkau, semakin dekat kepadamu dan menjadi berkat bagi keluarga serta sesama. Kami mohon ya Tuhan, ajar kami semua yang hadir di tempat ini untuk tidak hanya puas menjadi orang baik, tetapi benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam relasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, bahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya yang layak menerima yang terbaik dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.